Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Di sini kami kelompok 1 matkul sumber daya manusia yang beranggotakan 5 orang. Saya Dila Agustin Nurul Ashfia dengan NIM 15012230015 bersama 4 rekan saya, Fadila Ardianti Hairu, Nabila Syafila, Sonia Jadi Gunawan, dan Yelena Rugandini izin memaparkan hasil diskusi kami terkait 2 studi kasus yang berkaitan dengan kinerja dan penilaian prestasi kerja karyawan. Sebelum masuk pada inti pembahasan studi kasus, terlebih dahulu untuk kita perlu mengetahui apa sih kinerja atau prestasi kerja itu. Jadi, kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tujuan dari penilaian dua komponen ini adalah sebagai instrumen untuk mengendalikan perilaku karyawan, membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kenaikan gaji, pemberian bonus, promosi, dan penempatan karyawan pada posisi yang sesuai, serta mengetahui kebutuhan pelatihan atau bahkan pemecatan karyawan. Selain itu, tujuan dilakukan penilaian ini adalah untuk mengevaluasi atau menilai dan membuat laporan tentang prestasi kerja, peningkatan capaian, kemauan, dan potensi untuk pengembangan lebih lanjut. Oke, memasuki inti pembahasan di sini, studi kasus yang pertama adalah System Objective and Key Results Google. Jadi singkatnya, sistem OKR Google ini melibatkan semua anggota organisasinya dalam menetapkan manajemen by objektif. Objektif merupakan sasaran atau target yang disepakati antara karyawan dan manajer, di mana OKR diatur setiap 3 bulan pada tingkatan individu, tim, dan juga perusahaan. Sistem OKR Google juga mengaplikasikan assessment centers yang memungkinkan CEO Google untuk tetap selalu mengevaluasi dan memastikan OKR pribadi dengan tim OKR agar selaras dengan OKR Google untuk menetapkan tujuan ambisius dengan membuat semua orang bergerak bersama-sama ke arah yang benar. Menjawab pertanyaan pertama, studi kasus 8.1 terkait mengapa Google melakukan penerapan pendekatan OKR ketika perusahaan lain terlihat menghindar. Oke, menurut kami terdapat beberapa alasan kuat mengapa Google melakukan penerapan pendekatan OKR terhadap sistem manajemen kinerjanya. Yang pertama, OKR memberikan fokus dan kesatuan arah bagi perusahaan, tim, dan individu sehingga membantu mengoptimalkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, OKR memungkinkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dengan tujuan individu dan tim terlihat di seluruh organisasi, sehingga mendorong kolaborasi dan kerjasama di antara karyawan. Yang ketiga, OKR mempromosikan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menghadapi perubahan dan tantangan di pasar, karena tujuan ditetapkan setiap kuartal dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Selain itu, alasan lainnya adalah Google memilih pendekatan OKR ini karena sesuai dengan budaya dan nilai-nilai perusahaan yang menekankan inovasi, kolaborasi, dan kecepatan dalam mengambil keputusan. Pertanyaan kedua dari studi kasus 8.1 terkait peran penting OKR dalam kesuksesan kompetitif Google selama 15 tahun terakhir. OKR tentunya telah banyak memainkan peran penting dalam kesuksesan kompetitif Google, tapi di sini kami merangkumnya menjadi 3 poin. Yang pertama, dengan menggunakan OKR, Google dapat menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, serta menghubungkannya dengan strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, OKR memungkinkan seluruh organisasi Google untuk fokus pada hasil yang objektif, memastikan bahwa semua tim dan individu bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini membantu Google untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi operasional, serta meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antara tim dan individu. Yang ketiga, OKR juga memberikan rasa tanggung jawab dan kepemilikan kepada karyawan, serta meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses bisnis. Dengan cara ini, OKR menunjang Google untuk mencapai tingkat inovasi dan pertumbuhan yang luar biasa dalam waktu yang relatif singkat, sehingga mampu menjadikan Google sebagai perusahaan teknologi yang besar. Menjawab pertanyaan ketiga dari studi kasus 8.1 terkait ruang lingkup untuk penerapan kecerdasan buatan atau AI ke dalam sistem OKR. Tentunya ada kesempatan besar untuk menerapkan kecerdasan buatan atau AI ini ke dalam sistem OKR. AI dapat digunakan dalam sistem OKR terutama untuk analisis data serta memberikan wawasan tentang tren kinerja dan area yang perlu ditingkatkan.
AI juga dapat merekomendasikan OKR yang lebih efektif dan memungkinkan chatbot atau asisten virtual untuk memberikan pembaruan dan umpan balik secara real-time kepada karyawan. Namun, penting untuk dicatat bahwa AI tidak boleh menggantikan pengambilan keputusan manusia sepenuhnya dan hanya digunakan untuk melengkapi praktik manajemen kinerja yang sudah ada saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elena Durgani, NIM 15012231181. Di sini saya akan memaparkan bab kekurangan atau bahaya fokus Google pada penetapan tujuan. Google mungkin lebih fokus pada hasil daripada proses progresor yang akan membuat mereka mendapatkan hasil yang mereka butuhkan, dan itu akan menyebabkan kegagalan. Hal ini juga membutuhkan waktu dan banyak sumber daya sehingga dapat disesuaikan dengan organisasi dan harus diimplementasikan dari bawah sampai ke atas yang akan membutuhkan banyak data yang rumit. Studi kasus 8.2 berjudul Performance Management Register Get Job Back. Secara singkat, Fair Work Australia telah menemukan bahwa H.J. Heinz Company secara tidak adil memecat seorang sales manager karena menolak untuk dipantau kinerjanya dengan alasan takut akan dimanipulasi untuk keluar dari perusahaan. Heinz tidak dapat membuktikan bahwa penghapusan tersebut didasarkan pada kinerja yang buruk dan bahwa penolakan mantan karyawan untuk menandatangani rencana pengelolaan kinerja tidak dapat dipertimbangkan sebagai alasan yang sah untuk memecat. Firework Australia menyimpulkan bahwa Heinz harus mempekerjakan kembali manajer tersebut dan memberikan posisi yang setara dengan syarat dan kondisi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syafila dengan NIM 150122302. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari studi case 8.2 yang pertama. Sebenarnya sulit bagi saya untuk memberikan jawaban spesifik untuk pertanyaan ini. Namun saya dapat memberikan beberapa informasi umum tentang kesalahan umum dalam manajemen kinerja yang mungkin relevan dengan situasi saat ini. Salah satu kesalahan umum dalam manajemen kinerja adalah menggunakan pendekatan one size fits all yang tidak mempertimbangkan karakteristik unik dari pekerjaan atau karyawan yang berbeda. Masalah potensial lainnya dengan pendekatan Heinz adalah kurangnya komunikasi atau umpan balik yang jelas dengan manajer sales. Pendekatan manajemen kinerja yang sukses membutuhkan komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara manajer dan karyawan untuk memastikan bahwa setiap orang selaras pada harapan dan bekerja untuk tujuan yang sama. Secara keseluruhan, tanpa informasi lebih spesifik tentang pendekatan Heinz dan pekerjaan manajer sales, sulit untuk mengatakan dengan tepat bagaimana pendekatan manajemen kinerja Heinz tidak valid. Namun, beberapa kesalahan umum yang harus diperhatikan dalam manajemen kinerja termasuk menggunakan pendekatan satu ukuran yang cocok dan tidak memberikan komunikasi reguler dan umpan balik kepada karyawan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadila Rianti Heru dengan NIM 15012232244. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa pendekatan yang dilakukan oleh Heinz tidak dapat diandalkan menurut Fair Work Australia. Yang pertama adalah dasar kinerja yang diandalkan manajemen dibuat tidak sempurna. Hal ini dilihat dari skor rendah dalam tinjauan tahunannya. Namun skor ini bukanlah penilaian kinerja individu, melainkan penilaian seluruh perusahaan yang memberikan skor yang sama kepada semua karyawan, dan hal ini dinilai tidak dapat dibenarkan untuk menjadi alasan pengembangan rencana kinerja manajer. Kedua adalah kegagalan dalam memberikan bukti dan juga perincian tentang masalah kinerja, di mana Heinz tidak memberikan bukti dari hasil rapat bersama manajer penjualan retail untuk persoalan laporan karyawan. Padahal dalam rapat tersebut dikatakan bahwa tidak ada pekerjaan lagi untuknya dan dia juga harus mengundurkan diri atau bahkan dia akan diatur kinerjanya. Selanjutnya, Heinz juga berulang kali menolak untuk memberikan perincian tentang masalah kinerja yang mereka nyatakan. Ketiga, Heinz tidak mempertimbangkan tindakan alternatif. Heinz tidak mempertimbangkan tindakan alternatif sebelum pemberhentian manajer, di mana perusahaan beralasan bahwa pemecatan adalah satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan masalah ini. Namun menurut
Fair Work Australia, seharusnya Heinz bisa mengambil tindakan alternatif selain pemecatan. Dan yang keempat adalah kurangnya pembenaran untuk pemecatan, di mana Fair Work Australia menemukan bahwa argumen Heinz untuk pemecatan tidak dapat didukung, dan juga bahkan pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan tidak dapat diandalkan, sehingga karyawan tersebut memiliki alasan untuk curiga terhadap niat perusahaan, apalagi di masa lalu dia tidak pernah dikenai rencana kinerja apapun, dan juga tidak ada manajer lain yang menjadi sasaran rencana kinerja. Berdasarkan pengalamannya, karyawan yang menjadi sasaran rencana kinerja itu karena kinerja yang buruk, dan dia juga telah diberitahu oleh manajer penjualan retail bahwa ia akan dikelola kinerjanya dari Heinz. Perkenalkan, nama saya Sonia Jadi Gunawan dengan NIM 1501220 346. Di sini saya akan menjelaskan 3 cara untuk meningkatkan sistem Heinz. Seperti yang kita ketahui, sistem Heinz adalah sistem manajemen produksi yang dikembangkan oleh H.J. Heinz pada abad ke-19. Nah, meskipun telah mengalami banyak perubahan dan peningkatan sejak saat itu, namun masih ada beberapa cara untuk meningkatkan sistem ini. Di antaranya yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi produksi. Sistem Heinz dapat ditingkatkan dengan meningkatkannya efisiensi produksinya. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi, lalu pelatihan karyawan yang lebih baik dari sebelumnya, dan perencanaan produksi yang lebih baik lagi. Dengan cara meningkatkan efisiensi produksi ini, maka biaya produksi pun dapat ditekankan dan tentunya dapat meningkatkan probabilitas perusahaan. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas produk. Heinz terkenal karena produk-produk yang berkualitas tingginya, dan sistem Heinz dapat ditingkatkan dengan fokus pada kualitas produk yang dihasilkannya. Hal ini tentunya dapat dicapai dengan cara meningkatkan kontrol kualitas, menggunakan bahan baku yang lebih baik, dan memperbaiki proses produksi yang sekiranya belum optimal. Dengan meningkatkan kualitas produk, perusahaan pun dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan membangun citra yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga yaitu menyederhanakan rantai pasokan. Sistem Heinz dapat ditingkatkan dengan menyederhanakan rantai pasokan. Hal ini dapat dicapai dengan mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelian, distribusi, dan penyimpanan. Dengan menyederhanakan rantai pasokan, perusahaan pun dapat dengan mudah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan responsivitas terhadap perubahan pasar. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.